Halo semua, apa kabar? Terima kasih udah klik video ini. Bertemu lagi dengan saya, Hikmah Purni, di edisi Homamin, Horor Malam Minggu. Yang kemana-mana menemani kalian dengan cerita-cerita horor atau segala sesuatu yang berkaitan dengan horor. Oke, jadi pada video kali ini cerita pendek yaitu 2 kalimat atau 3 kalimat yang bisa dibilang horor. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah creepypasta. Jadi creepypasta lah. Jadi creepypasta itu kayak cuma 3 atau 4 kalimat atau mungkin 2 kalimat tapi udah mewakili kehororan gitu. Oke, jadi tanpa lama-lama siapkan makanan, pilih posisi bahan ternyaman, matikan lampu biar lebih seram dan aktifkan imajinasi kalian. Oke, langsung saya akan bacakan cerita-cerita creepypasta. Jadi buat kalian saya sarankan pakai headset yang biar lebih jelas suaranya itu, biar lebih terasa horornya. Yang pertama, putriku tak mau berhenti menangis di setiap malam. Akhirnya ku kunjungi makamnya agar berhenti menangis. Namun itu semua sia-sia. Anjir. Jadi putrinya udah meninggal, tapi dia masih nangis. Lanjut yang kedua. Jaringan internet terputus bersamaan dengan meninggalnya nenekku. Dan pada selamatan yang 1000 hari, internet masih juga terputus. Oke, lumayan creepy. Jadi tidak ada internet itu lebih horor ya daripada horor itu sendiri. Lanjut yang ketiga. Tadi malam istriku membangunkanku karena ada rampok yang masuk rumahku. Setelah rampok itu pergi, kutanyakan kepada istriku, apakah rampok itu yang membunuhnya 2 tahun lalu. Anjir. Berarti gila sih. Oke, lanjut. Lanjut. Adikku bilang aku gak bisa bobo. Bisiknya merayap ke pembaringan sebelah tempat tidurku. Aku terbangun kedinginan sambil mencengkram gaun yang dipakainya saat dia dimakamkan. Wah, kenapa kok isinya mayat semua gitu yang hidup ya? Oke, lanjut. Setelah bekerja seharian penuh, aku bahagia bisa bertemu istri dan anakku. Tapi aku bingung, mana yang lebih menakutkan? Melihat istriku menggendong bayinya sambil tersenyum, atau melihat istriku dan bayinya meninggal karena dirampok. Bentar. Oh, gitu. Jadi ini si suaminya ini melihat istri dan anaknya, anaknya digendong oleh istri, tapi sisi suami ini juga menyaksikan waktu istrinya meninggal dan anaknya ketika dirampok. Berarti yang dia lihat yang sedang tersenyum itu siapa? Lanjut. Jam 12 malam aku menengok putraku ke kamarnya dan ternyata belum tidur. Ketika aku tanya, kenapa belum tidur? Dia berkata, soalnya tadi ayah ngajak aku main terus dan sekarang ayah lagi ngumpet di bawah tempat tidur. Wah, ngeri sih, ngeri. Jadi si ayahnya kan baru masuk ke kamarnya, ditanya dong kenapa kok belum tidur. Dan ternyata katanya dia sedang main dengan ayahnya gitu. Loh, ayahnya mana gitu kan, padahal kan ayahnya baru masuk. Lanjut. Aku tidak dapat bergerak, bernafas, mendengar atau berbicara. Di sini sangat gelap dan aku kesepian. Kalau tahu seperti ini, dulu aku lebih memilih dikremasi saja. Waduh,
berarti dia udah mati kan. Dia udah mati, udah meninggal. Tahu kalau di liang lahat gitu, kesepian, gak ada temennya gitu kan, gak bisa gerak, gak bisa nafas. Dia nyesel kenapa dulu gak dikremasi aja. Lanjut. Aku berfoto menghadapkan kamera HP-ku ke arah cermin kamarku. Setelah selesai berfoto, aku kaget ada cahaya yang memantul dari arah cermin. Dan ketika aku lihat, ternyata ada yang memfotoku dari dalam cermin. Wow. Cukup mengerikan di malam ini. Sekarang jam 1 ya, sekarang jam 1 disuguhi dengan cerita-cerita horor seperti ini. Mantap ya, ini jam 1, bener jam 1 ini ya. Ini. Tuh, jam 1 malam cuy. Kelihatan gak? Tuh. 051, kebalik ya. 051. Wah. Merinding cuy. Lanjut. Aku mengunjungi rumah nenek dan kakekku yang sudah kosong selama 5 tahun. Setelah kakek dan nenekku meninggal, saat ku masuk kamar nenek dan kakekku, aku heran. Nenek dan kakekku masih tidur mesra sambil berpelukan. Wow. Jadi kan nenek dan kakeknya udah meninggal, kok masih tidur sambil pelukan? Kan jadi pengen gitu ya. Oke, lanjut yang ke-10. Aku sangat mencintai pacarku. Setiap hari ku genggam tangannya hingga suatu saat dia memilih lelaki lain. Aku pun tidak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting aku tetap mencintainya dan selalu menggenggam tangan kanannya, walaupun tubuh dan tangan kirinya sedang berada dengan lelakinya saat ini. Wow, psikopat bro, psikopat guys. Wow. Jadi dia mencintai pacarnya, dia suka genggam tangan pacarnya gitu. Suatu hari si cewek memilih lelaki lain dan si cowok gak masalah, yang penting dia tetap mencintai cewek itu dan terus menggenggam tangan kanannya walaupun tubuh dan tangan kirinya sedang berada dengan lelakinya yang baru. Berarti kan terpotong gitu. Potong, ini dibawa cowoknya yang lama, yang ini yang baru. Ya bagus, pertahankan ya. Bagus itu, bagus. Oke Pak, jadi itu tadi ya beberapa cerita horor singkat, cuma berapa ya, 3 kalimat atau 2 kalimat gitu. Tapi ya untuk video pembukaan tentang creepypasta ya cukup apa ya, masih kurang menurut saya ya, masih kurang. Tapi ya oke lah buat pembukaan, buat konten baru tentang cerita pendek creepypasta gitu ya. Nah jadi buat kalian yang punya atau kalian ingin berkarya sendiri gitu ya, ingin berkarya atau kalian punya ide, wah ini seru, ini apa horor nih, kalimat pendek, silahkan komen di bawah, nanti saya akan bacakan di video selanjutnya. Oke, saya tunggu komennya. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan diklik like, di komen juga boleh, ataupun di subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya, agar nanti kalau saya upload video muncul di HP kalian notifnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.